إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai yaitu mempelajari satu cabang ilmu dari ilmu fikih yaitu ilmu qawaid fikih ya, yaitu kaidah-kaidah fikih. Ya, insyaallah kita akan baca yaitu dari nazam atau kitab Ad-Durrah Al-Qudaimiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Berisi nazam-nazam yaitu dengan materi yaitu ilmu qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih ya. Nazam ini ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafidhahu ta'ala, dan insyaallah kita akan ambilkan syarah dari Syekh Dr. Labib Najib Abdullah hafidhahu ta'ala dan juga syarah dari penulis. Maka di nazam ini nanti kita akan dapatkan ya, kaidah-kaidah fikih yang di sini disebutkan ada sekitar 31 ya. Ya, 31 yaitu kaidah. Oke. Dan kita pilih kitab ini karena ini kitab yang ringkas ya, kitab yang ringkas berkenaan dengan materi kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i, sehingga diharapkan akan memudahkan kita mempelajarinya. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, maka kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Definisi dari qawaid fiqhiyah itu kaidah-kaidah fikih ya. Nah, kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah ini tersusun dari yaitu di sini adalah na'at man'ut ya. Na'at man'ut, sehingga karena susunnya seperti ini, na'at man'ut atau man'ut ada na'at, maka untuk mengetahui yaitu definisi dari susunan ini, maka kita harus mengetahui yaitu masing-masing kata tersebut ya. Di al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid ya, ini terdiri dari asal katanya ya, jadi qawaid, kemudian qawaid dan fikih atau fiqhiyah. Fikih. Kemudian qawaid ini jamak dari kaidah ya. Ini dari jamak dari mufradnya adalah qaidatun. Qaidatun. Ya. Nah, artinya apa secara bahasa? Sahabatnya artinya al-asas. Yaitu pondasi atau dasar. Qaidah secara bahasa artinya dasar atau pondasi, sebagaimana bisa kita di Al-Baqarah 127. Ya, di situ Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nah, di situ disebutkan ingatlah ketika yaitu Ibrahim ya dan juga Ismail alaihi wassalatu wassalam meninggikan al-qawaid, kaidah itu pondasi. Ini secara apa? Secara bahasa. Ya. Kemudian secara istilah, mungkin bisa kita catatkan juga untuk ini secara bahasa ya.
al-asas ini adalah lugotan. Adapun kaidah secara istilah, maka ada perbedaan pendapat. Kita tulis salah satunya. Ya al-amru al-kuli al-muntabiq ala jami'i juz'iyatihi. Ya. Ini enggak standar. Ini secara istilahan ya. Kalau secara bahasa, kaidah adalah al-asas, pondasi ya. Kalau secara istilah, al-amru al-kuli al-muntabiq ala jami'i juz'iyatihi. Satu aturan yang menyeluruh yang bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya ya. Jadi satu hal atau satu aturan atau satu ketetapan yang sifatnya menyeluruh yang bisa diterapkan yaitu pada bagian-bagiannya. Ini definisi dari al-qaidah. Dan ini berdasarkan prinsip bahasanya kaidah fikih adalah kuliah ya. Adapun al-fiqhu, kemudian yang kedua, karena al-qawaid al-fiqhiyah terdiri kata qawaid. Qawaid itu mufradnya ini jamak, mufradnya qaidah. Kemudian fiqhiyah itu dari fikih, kata fikih. Nah, fikih secara bahasa, nah, lugatan adalah al-fahmu ya. Fikih secara bahasa pemahaman atau memahami, kalau kata kerjanya memahami. Kemudian cara istilahan ya, ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah. At-tafsiliyah. Ya. Secara istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum asyariyah, hukum-hukum syar'i ya. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya dia amaliyah, hukum syariat yang amaliyah ya. Karena nanti hukum syariat ada yang dia i'tiqadiyah ya, artinya bentuk keyakinan. Kalau ini fikih itu yaitu yang amaliyah ya, secara praktek amalan. Al-muktasab yang ini nanti didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ini namanya fikih secara istilah. Jadi fikih itu mengetahui hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, yang didapatkan pengetahuan tentang hukum tadi didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang definisi ini tampilkan dari Al-Jawair Al-Adniyah. Sehingga
kita sudah mengetahui ya, jadi definisi dari masing-masing kata ini. Jadi ini tadi dari kaidah. Nah, kemudian ya fikih sudah kita ketahui definisinya ya, secara lughatan bahasa, kemudian secara istilahan, fikih secara bahasa, fikih secara istilah. Nah, kemudian kalau kita gabungkan ya, kita tulis penggabungan dari definisi ini bisa kita tulis yaitu al-qadha ya al-kulliyah al-qadha ya al-kulliyah al-fiqhiyah allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyatin maudu'uha min abwabin muta'addidah ya. Ini kita gabungkan antara pengertian kaidah dan fikih sehingga ya sebelumnya kita tulis al-qadha ya al-kulliyah al-fiqhiyah allati yuta'arafu minha ahkamu juz'iyatin maudu'uha min abwabin muta'addidatin, yaitu satu ketetapan yang sifatnya general ya, ketetapan di bidang fikih yang sifatnya general, yang dengan ketetapan itu ya, dengan kaidah fikih itu satu pernyataan tersebut itu akan diketahui hukum-hukum yang juz'iyat cabangnya ya. Yang kemudian maudu'uha yaitu temanya ini ya, atau objeknya ini ada pada bab-bab yang yaitu bermacam-macam, bab-bab yang bermacam-macam. Karena nanti kalau babnya satu dalam satu bab namanya dhobit ya. Jadi ada namanya al-qaidah, ada al-qaidah, ada dhobitnya. Kalau kaidah ini fil abwab, kalau ini fi babin wahidin. Ya, kalau kaidah ini nanti berlaku di banyak bab, kalau dhobit ini dalam satu bab. Misalnya nih, kita lihat tadi kaidah fikih adalah ini tadi ya, satu pernyataan yang sifatnya general tentang fikih ya, yang dengan adanya pernyataan tersebut diketahui hukum-hukum cabangnya, kemudian objeknya ada di banyak babnya. Contoh ya, biar kita lebih memahamkan, ada namanya kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Itu al-umuru bimaqasidiha artinya apa? Setiap perkara itu yaitu tergantung pada niatnya. Ini adalah contoh kaidah fikih. Nah, kemudian ini ada satu pernyataan yang sifatnya nanti kuli ya, menyeluruh, general, dan di pembahasan fikih ya, di bab fikih. Dan ini nanti dengan kaidah ini kita bisa tahu hukum ya, bisa tahu apa? Hukum dari cabang-cabang dari kaidah ini. Misal al-umur bimaqasidiyah artinya setiap perkara tergantung dengan maksudnya. Maksud itu niatnya.
Karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Maka setiap perkara tergantung pada niat. Ini contoh ya, nanti akan kita bahas di materi inti di kitab ini ya, ada kaidah ini hanya contoh memahamkan. Dengan kita tahu ini, kita paham satu kaidah ini, maka kita bisa tahu hukum-hukum masalah-masalah yang banyak di bab-bab fikih. Contoh, misalnya ya, ada orang sholat ya, kemudian niatnya tidak benar misalnya, niatnya tidak benar. Maka nanti dapat enggak ya, dapat pahala enggak ya, kembali ke ini al-umuru bimaqasidiha. Nah, diniatkan lillahi ta'ala atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian lagi misalnya itu di bab sholat misalnya, atau di bab mandi. Ini sudah kita bahas di pelajaran fikih ya, pembahasan tentang mandi, misalnya mandi junub. Contoh, ada orang pagi-pagi mandi ya. Sebelumnya di malam hari dia junub, nah, misalnya mimpi basah atau misalnya jima dengan istrinya. Pagi-pagi mandi, apakah mandi tersebut dihukumi mandi junub, kemudian dia bisa sholat? Maka dilihat dulu maksudnya apa, niatnya. Kalau dia nggak niat berarti tidak sah ya, sehingga dia dianggap mandi biasa. Nah, karena al-umuru bimaqasidiha. Nah, ini di bab apa? Di bab toharoh ya. Ada lagi di bab lain ya, misalnya di bab di pembahasan tentang nikah ya, tentang mentalak istri ya. Ini tadi di bab toharoh, di bab sholat itu bisa ya. Kemudian ada di misalnya di bab nikah, misalnya tentang di hukum talak. Ada suami mengatakan pada istrinya, ilhaqi bi ahlik ya, dalam bahasa kita pulanglah ke keluargamu. Nah, seperti ini apakah jatuh talak atau tidak? Maka ini adalah termasuk kalimat-kalimat kiasan, kata-kata kiasan, kinayah. Maka dilihat maksudnya seperti apa, niatnya dia. Kalau seorang suami mengatakan pada istrinya, yaitu udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu sana gitu, maka itu kan jatuh cerai atau tidak? Maka itu dilihat niatnya. Nah, niatnya bagaimana dia? Oh enggak, saya niatnya cuma ingin biar dia pulang, biar refreshing gitu, liburan, nah, biar santai ya, itu atau dengan niat lain, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau dia niatnya ketika mengucapkan itu, niatnya apa? Kamu mengucapkan itu, oh saya ingin mencerai dia, nah yaudah jatuh talak. Meskipun dia mengatakan pulanglah kamu ke rumah yaitu orang tuamu. Kok bisa tahu hukumnya ini gimana? Dari kaidah fikih tadi. Kaidah fikih, ketika tahu kaidah fikih, kita langsung bisa tahu hukumnya gitu loh. Ketika ada seorang mungkin menceritakan pada kita, ini saya itu mengatakan pada istri saya seperti ini, pulanglah kamu ke keluargamu. Nah, maka kita ambil kaidah ini. Nah, kemudian kita tanya, maksudmu apa ngomong seperti itu? Nah, Anda mengatakan seperti itu apa niatnya? Saya niatnya sih ya biar dia ini aja, biar dia liburan di sana, ya seperti itu misalnya, biar nggak kecapean di rumah misalnya. Ya maka nggak jatuh talak. Tapi kalau dia mengatakan ya saya sudah nggak suka sama dia, ingin saya pisah, cerai saja, kemudian saya bilang gitu, berarti jatuh cerai. Kok hukumnya dari mana nih? Dari niat. Nah ini tadi, dengan mengetahui kaidah fikih ini bisa tahu nih hukum mandi tadi kan, sah mandi junub, ini kemudian talak, kemudian jatuh talak dari mana? Dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dan banyak nanti masalah-masalah fikih itu kita tahu hukumnya dengan mengetahui kaidahnya. Jadi ada satu kaidah, satu saja kita tahu kaidah, itu bisa tahu hukum-hukum banyak. Makanya tadi ya, satu pernyataan yang sifatnya general di bidang fikih, dengan paham pernyataan ini, maka tahu hukum-hukum cabang masalah yang tercakup dalam pernyataan tersebut ya. Sehingga ini ilmu tentang kaidah fikih ilmu yang cukup penting ya. Dan di antara kelebihan ilmu kaidah fikih ini ya, jadi tidak khusus untuk mujtahid gitu, tidak khusus untuk mujtahid. Kalau ilmu ushul fikih itu khusus mujtahid untuk bisa menerapkan ya. Kalau tidak mujtahid
ya tidak punya kemampuan, hanya bisa mempelajari saja, sehingga bisa mengambil manfaat mempelajari bagaimana hukum fikih itu ditelurkan oleh para fuqaha, para ulama. Kita tahu usul fikih, maka bisa paham, ya seperti itu. Tapi nggak bisa kita langsung praktek karena belum bisa belum punya kelengkapan, kelayakan. Tapi kalau qawaid fikih ini lebih longgar, ya. Sehingga bukan mujtahid pun bisa mengambil faedah dari qawaid fikih, dan nanti insya Allah akan kita sebutkan juga, yaitu perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikih. Ya. Ini tadi berkaitan dengan definisi, ya, definisi kaidah fikih, ya, definisi kaidah fikih. Kemudian di antaranya juga adalah manfaat pelajari kaidah fikih, juga contoh-contoh penerapan dari kaidah fikih. Demikian yang bisa kita pelajari di pertemuan pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti akan kita bahas perkembangan ilmu, yaitu qawaid fikih, ya, perkembangan ilmu qawaid fikih. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.